Masjid Quba dan keutamaan sholat di Masjid Quba. Masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah, Arab Saudi. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Keutamaan Masjid Quba dan sholat di dalamnya adalah sebagai berikut. Pertama, pahala umroh. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan melaksanakan umroh. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya, maka baginya pahala umroh." Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, diampuni dosa-dosanya. Salat sunnah di Masjid Quba dapat membantu menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mandi di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya, maka dia akan dibangunkan pahala seperti pahala umrah, dan dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, pahalanya setara dengan sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjid Quba memiliki nilai pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, itu lebih baik nilai pahalanya dari 1000 kali sholat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Namun, dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menyatakan, sholat di Masjid Quba sama nilainya dengan sholat di Masjidil Haram. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, keutamaan berhenti di Masjid Quba. Rasulullah SAW selalu berhenti di Masjid Quba setiap kali beliau pergi atau kembali dari perjalanan ke Madinah. Ini menunjukkan akan pentingnya masjid ini. Kelima, tempat kesembuhan. Masjid Quba juga diyakini memiliki keberkahan dalam hal penyembuhan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sakit dan dia pergi ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka dia akan sembuh dari penyakitnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keenam, tempat memperoleh keamanan. Masjid Quba adalah tempat yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi orang yang datang ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan ke Masjid Quba dalam rangka memenuhi kebutuhan dan niatnya untuk kembali, maka Allah memberikan kepadanya rasa aman dan memberi tanggung jawab atas apa yang diinginkannya. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, meneladani Rasulullah SAW. Sholat di Masjid Quba merupakan cara untuk meneladani Rasulullah SAW. Karena beliau sering mengunjungi dan berhenti di masjid ini. Dengan mengikuti jejak beliau, kita dapat meningkatkan kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, pahala perjalanan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan ke Masjid Quba dengan niat ikhlas semata-mata untuk beribadah, maka setiap langkahnya akan dihitung sebagai pahala haji dan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesembilan, ketinggian derajat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu pergi ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan derajat yang setara dengan derajat haji yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesepuluh, perlindungan dari setan. Sholat di Masjid Quba dapat memberikan perlindungan dari godaan dan gangguan setan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya, maka dia akan dilindungi dari gangguan setan selama 1 hari. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kesebelas, keberkahan dalam perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya,
maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam perdagangannya. Hadis riwayat Ahmad. Ke-12, menghapuskan kekesalan. Salat di Masjid Quba dapat membantu menghapuskan rasa kesal dan kegelisahan dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya, maka dia akan dihapuskan rasa kesalnya dan kegelisahannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Ke-13, tempat doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, doa yang paling mustajab dikabulkan adalah doa di Masjid Quba dan Masjidil Haram. Hadis riwayat Ahmad. Ke-14, surga bagi pemilik kunci Masjid Quba. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang memiliki kunci Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala membuka seluruh masjid. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ke-15, tempat mendapatkan cahaya. Salat di Masjid Quba dapat memberikan cahaya dalam kehidupan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan salat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan cahaya yang memancar dari bawah kakinya sampai ke langit. Hadis riwayat Ahmad. Ke-16, tempat dikaruniai kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membersihkan dirinya di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan yang tidak akan tertolak sampai ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah beberapa keutamaan Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat di masjid ini merupakan suatu keberkahan dan pahala yang besar bagi umat muslim.